Hai, balik lagi di series review tempat kamu bisa nonton tanpa harus buang-buang waktu. Kali ini kita akan membahas film The Taking of Deborah Logan tahun 2014. Sebagai gambaran, film ini menjelaskan tentang seorang mahasiswi yang sedang membuat tesis video dokumenter orang yang terkena Alzheimer. Seorang wanita tua bernama Deborah menjadi subjek video dokumenter ini. Awalnya, Deborah menunjukkan pengaruh Alzheimer biasa seperti mudah lupa. Namun semakin diteliti, perilaku Deborah semakin aneh dan juga menyeramkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Film ini memiliki style found footage dibuat seolah film dokumenter. Di awal film ini kita akan melihat dua perempuan bernama Mia yang seorang mahasiswi dan juga Sarah yang merupakan anak dari orang yang akan Mia teliti. Mia bersama dua temannya, yang pertama adalah Gavin sebagai produsernya dan juga Louis sebagai kameramen. Sarah menerima permintaan Mia karena selain Mia akan membayar Sarah, ia juga akan membayar biaya pemeriksaan kesehatannya. Hello there. Oh, Harris is with her. Hi. Oh gosh. Kemudian mereka menemui ibu Sarah yang bernama Deborah yang akan kita panggil Debbie. Saat ini Debbie sedang bersama teman lamanya yang bernama Haris. Debbie tahu kalau Mia kesini untuk membuat film dokumenter tentang masalah Alzheimer-nya. I'm just having second thoughts. I think that you would be better off with someone else. I'm sorry. Awalnya Debbie setuju karena video ini edukasional, namun sayangnya Debbie merubah pikirannya. Tentu Sarah tidak suka karena Mia sudah jauh-jauh ke sini. Sarah membujuk Debbie karena ia sudah bekerja keras merawat ibunya. Mereka perlu uang dan juga bantuan. Seminggu kemudian, Debbie akhirnya setuju untuk membuat film. Film dokumenter ini akan dibuat selama beberapa hari. Gavin dan Louis si kameramen diberi salah satu kamar. Sementara Mia diberi kamar terpisah yang jauh lebih bagus. Were you ever in Germany? No, I have not. It's always been a regret of mine. You went to Germany? Di sana ada beberapa patung kecil sehingga Gavin bertanya apa Debbie pernah ke Jerman. Debbie membantahnya, namun Sarah berkata kalau Debbie pernah ke Jerman bahkan sangat menyukainya. Ini adalah satu ciri-ciri dari Alzheimer, yaitu pikun. Kemudian Mia memulai intro tesisnya. Mia pikir cerita tentang Alzheimer tidak pernah tentang penderitanya saja. Menurutnya penyakit ini juga memiliki efek psikologis bagi yang merawatnya. Kemudian Sarah dan Debbie akan diwawancarai. Sarah menjelaskan karena Alzheimer-nya, Debbie pernah meninggalkan kompor menyala bahkan hampir membuat kebakaran. Kemudian Debbie juga diperiksa ke rumah sakit. Dokter sudah memastikan kalau 95% Debbie sudah berada di tahap awal Alzheimer. Suami Debbie meninggal saat Sarah baru berusia 2 tahun. Sejak saat itu, Debbie harus menjadi single mother membesarkan Sarah sendirian. Namun Debbie adalah wanita yang mandiri. Ia membuat perusahaan switchboard yang menghubungkan telepon kota dan sangat sukses. Debbie menjelaskan kalau ia sudah berusaha melakukan semua yang katanya bisa mengobati Alzheimer-nya, namun tidak ada yang berhasil. Suatu hari, kameramen sedang merekam Debbie yang memiliki hobi berkebun. Luis, you're supposed to be working on the edit. Why are you screwing around? I was just shooting some beat. Hungry. Debbie memegang seekor ular, namun di saat yang sama Mia menemuinya karena seharusnya ia mengedit video. Setelah itu, Louis memasang kamera CCTV di sekitar rumah. Ia tidak menyadari Debbie terus memperhatikannya di belakangnya. Ia mendengar suara di belakangnya. Ia memeriksa salah satu ruangan namun tidak menemukan siapapun. Kemudian Louis merekam Mia yang sedang memeriksa tekanan darah Sarah yang tinggi. Hal ini bisa disebabkan dari stres karena efek psikologis mengurus orang yang terkena Alzheimer. Tak lama kemudian mereka mendengar suara berisik dari dapur. Debbie menuduh Gavin mencuri skop miliknya. Debbie bahkan mengancamnya dengan pisau dan tentu Gavin membantahnya. Debbie mengamuk dan mengacak-acak dapur mencari skopnya. Ini adalah hal yang harus Sarah alami tiap hari. Debbie mulai tenang, kemudian semua orang berpencar mencari skop itu. Louis memeriksa atap dan menemukan switchboard telepon yang digunakan Debbie bekerja. Is that it? Yeah, it's in the freezer.
Mia berhasil menemukan skop yang dicari Debbie yang ternyata ada di lemari es. Sarah memberikan skop ini pada Debbie yang terus melihat keluar. Debbie hanya diam, namun saat berbalik ia menggaruk lehernya sendiri hingga berdarah. Keesokan harinya tentu Debbie dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa. Dokter memberitahu kalau sepertinya sekarang Debbie sudah berada di tahap pertengahan Alzheimer. Padahal beberapa hari yang lalu dokter berkata kalau Debbie masih memiliki beberapa tahun untuk hidup. Namun sekarang semua itu berubah. Debbie hanya diobati luka di lehernya karena tidak ada pengobatan untuk Alzheimer. Saat di perjalanan pulang, Debbie meminta maaf pada Gavin karena berbuat kasar padanya. Debbie bahkan tidak ingat kenapa ia melakukannya. Saat sampai ke rumah, teman lama Debbie Haris menjenguknya karena khawatir, namun Debbie berkata ia baik-baik saja. Suatu saat, Louis merekam Debbie yang berbicara sendiri sambil melihat cermin. Stop. No. Debbie hanya berkata tidak dan berhenti, namun tentu tidak jelas apa maksudnya. Tentu orang yang mengurus Debbie selama ini adalah Sarah dan Sarah juga sama menderitanya. Ia melampiaskan stresnya dengan minum-minum. Namun bedanya kali ini ada Mia dan kawan-kawan yang akan menemaninya minum. Saat kembali ke rumah, mereka mendengar suara keras dari lantai atas. Sarah ke kamar Debbie untuk memeriksanya. Namun Louis melihat Debbie yang berjalan di ruangan yang gelap. Louis mengejar Debbie yang hanya berdiri di tempat yang gelap. Lampu di luar menyala dengan jendela yang terbuka. Sarah berkata kalau ibunya sering parno takut ada penyusup. No one out there, Mom. Just the deer. Sarah berkata kalau di luar tidak ada siapa-siapa, kemudian menutup jendela. Namun Debbie tidak puas. Ia memaku jendela untuk menutupnya secara permanen. Kemudian Debbie kembali tidur di kamarnya yang dipasangi CCTV. Tiba-tiba Debbie terbangun dan terlihat panik. Ia keluar kamar, namun dari CCTV di luar tidak terlihat Debbie keluar kamarnya. I had to pee. I got up. I checked. She was not there. Sarah menyadarinya sehingga orang-orang berpencar untuk mencari Debbie. Louis memeriksa ruang sebelumnya dan menemukan jendela yang sebelumnya Debbie paku kini sudah terbuka. Di luar jendela ada pakaian Debbie yang sepertinya Debbie pergi keluar. Kini pencarian Debbie dilakukan di luar yang gelap. Mereka bisa mendengar suara Debbie yang sedang menggali tanah dengan skop yang ia cari sebelumnya. Sarah menghentikannya, namun Debbie hanya berteriak histeris. Saat Debbie tenang, ia dibawa ke rumah. Mia mencuci tangan Debbie yang terluka karena walau menggali dengan skop kecil, namun tangannya masih terluka. Namun Debbie terus melihat Mia dengan tatapan menakutkan. Kemudian Gavin ingin Mia melihat rekaman CCTV sebelum Debbie keluar menggali tanah. Di jam 2.58 dini hari, Debbie sedang di dapur. Namun tiba-tiba Debbie berada di atas kompor sementara time code-nya tidak berubah. Mia menunjukkan rekaman ini pada Sarah dan tentunya mereka tidak memiliki penjelasan apapun tentang ini. Keesokan harinya, Sarah menelepon seseorang. Terlihat di luar banyak lubang yang sepertinya digali oleh Debbie. Kemudian Haris menemui Sarah. Ia menyarankan Sarah untuk menghentikan syuting Debbie agar ia bisa beristirahat. Haris juga ingin Sarah beristirahat dan Haris yang akan membersihkan galian Debbie semalam. Keesokan harinya, Debbie sudah baikan dan akan melakukan wawancara. Mia menunjukkan rekaman saat Debbie tiba-tiba di atas kompor. Debbie tidak mengingatnya, ia bahkan tidak mengingat semalam ia menggali banyak lubang. Ma, you kept telling me not to answer the phone like he was calling you. That's what you said. Sarah berkata kalau Debbie terus memintanya untuk tidak mengangkat telepon. Sarah tidak mengerti maksudnya, namun tiba-tiba Debbie menjadi agresif dan menyerang. Namun walau Debbie agresif, ia masih lemah dan keadaan bisa dikendalikan. Debbie dibawa ke rumah sakit. Dari punggung Debbie muncul banyak luka seperti luka infeksi. Debbie diberi serangkaian tes lain. Namun perilaku Debbie sangat aneh, bahkan kembali menggaruk tangannya hingga melukai kulitnya. Dokter menjelaskan awalnya ia pikir yang terjadi pada Debbie adalah efek samping dari obat. Karena yang dialami Debbie bukan sesuatu yang biasa terjadi pada penyakit Alzheimer. Walau dengan kondisi yang buruk, namun Debbie masih diizinkan pulang. Mia dan yang lainnya baru sampai ke rumah dan mendengar suara Debbie yang berteriak. Mereka melihat Haris dan Sarah yang mencoba menenangkan Debbie.
Dari mulut Debbie, Haris bisa mengeluarkan sesuatu. Gavin merasa ada yang aneh dengan Debbie dan ia sangat takut. Kemudian ia mengambil stok video sebuah ruangan yang berantakan. Di sana ia menemukan beberapa lukisan yang Debbie gambar. Dari gambar ini ada sosok hitam yang semakin mendekat. Di sebuah jendela yang dipenuhi paku, Gavin menggantungkan salib sebagai perlindungan. Namun ternyata tanpa ia sadari, Debbie juga ada di sana. Letting all my heat out. Tiba-tiba jendela yang sebelumnya tertutup terbuka dengan sendirinya. Gavin sangat takut sehingga meninggalkan Debbie. Gavin menunjukkan rekaman ini pada Mia, namun Mia pikir ini bukan apa-apa. Gavin tidak ingin melanjutkan pekerjaan kecuali Mia membayarnya double. Waktu berlalu, Debbie sedang tidur di kamarnya. Terlihat dari kamera CCTV, Debbie membuka pakaian kemudian memasuki sebuah ruangan. What is that noise? Oh man, no. Tiba-tiba di tengah malam terdengar suara seperti suara telepon dan membuat semua orang bangun. Sarah menjelaskan kalau ini adalah notif switchboard telepon Debbie yang sudah lama tidak berfungsi. Sarah mencari Debbie namun tentunya ia tidak bisa menemukannya di kamarnya. Orang-orang mencari Debbie dan mendengar suara pukulan dari salah satu ruangan. Sarah memeriksa ruangan itu dan mendengar suara cakaran di dalam lemari. Sarah memeriksanya namun tidak menemukan apapun. Oh my God, Sarah. Tiba-tiba ada suara lain. Sarah berkata kalau pintu itu tidak pernah terbuka dan kini tiba-tiba terbuka. Sarah juga takut sehingga ia meminta Louis masuk lebih dulu. Pintu ini menunjukkan sebuah tangga yang mengarah ke atas. Di sana mereka menemukan Debbie tanpa pakaian sedang menggunakan switchboard phone. Debbie menangis dan meminta tolong sementara Sarah juga sangat takut. Tiba-tiba Debbie berteriak dengan suara seperti seorang pria. Switchboard ini meledak dan Debbie kehilangan kesadarannya. Dokter dipanggil ke rumah untuk memeriksa. Debbie sudah sadar namun ia terlihat sangat ketakutan dan juga bingung. Kemudian mereka memeriksa switchboard phone. Debbie terus mencolok jalur 337 seolah ingin berkomunikasi dengan seseorang. Keesokan harinya, Gavin ingin menunjukkan rekaman suara dari kamera semalam. Ada suara aneh saat kejadian itu sehingga Gavin mengotak-atik suara itu dan menunjukkan sesuatu. Who is it? Debbie berbicara dengan seseorang dengan bahasa Prancis. Salah satu perkataannya adalah jadilah yang kelima. Tentu mendengar ini membuat mereka semakin takut dengan apa yang terjadi pada Debbie. Sarah membicarakan ini dengan Haris. Haris lagi-lagi menyarankan Sarah untuk menghentikan film ini. Ia bahkan bersedia menjual traktornya jika Sarah butuh uang. Bahkan Haris mengancam jika Sarah tidak menghentikannya maka ia yang akan menghentikannya. Kemudian Sarah dan yang lainnya mencari berkas switchboard phone Debbie. Mereka berhasil menemukan banyak log namun tidak ada data tentang jalur 337. Sarah pikir ibunya adalah orang yang sangat teliti dan tidak mungkin melakukan kesalahan. Namun Louis memiliki ide. Dengan menggunakan kertas dan arang, ia bisa menggores bekas tekanan berkas nomor 337. Pelanggan Debbie nomor 337 adalah pria bernama Desjardins. Mereka mencari informasi dan ternyata Desjardins adalah seorang dokter anak yang membunuh beberapa anak perempuan. Sarah mengingatnya saat ia kecil, Desjardins diburu kepolisian namun tidak pernah ditemukan. Bahkan berita tentangnya menjadi berita nasional. Mereka memeriksa film dokumenter pencarian Desjardins. Desjardins terbukti merupakan pelaku pembunuhan 4 remaja perempuan. Sebagian tubuh mereka dimakan dan juga ditemukan bisa ular di darah mereka. Kepolisian menemukan bukti kalau Desjardins sedang melakukan ritual ilmu hitam untuk mendapatkan kekekalan. Namun ritual ini membutuhkan 5 remaja yang baru menstruasi sebagai tumbalnya. I know he didn't complete the ritual. Maybe he had second thoughts. I don't know. Sejauh ini, Desjardins baru diketahui memiliki 4 tumbal. Desjardins tidak pernah dicurigai sebagai praktisi ilmu hitam karena ia adalah seorang dokter anak. Namun setelah korban keempat, tiba-tiba Desjardins menghilang. Saat rumahnya diperiksa, saat itulah ditemukan kalau Desjardins memiliki ketertarikan dengan ilmu hitam. Desjardins memiliki penyakit serius sehingga hidupnya tidak lama lagi.
Mungkin karena inilah ia ingin membuat perjanjian dengan iblis agar bisa hidup kekal. Setelah pencarian lama, namun The Jardins tidak pernah ditemukan. Kemudian mereka bertanya tentang The Jardins pada Debbie. Debbie lupa banyak hal, namun ia mengingat The Jardins. He's not missing. He's dead. Sarah memberitahu kalau The Jardins menghilang, namun Debbie membantahnya. Debbie berkata kalau ia sudah dibunuh. Tiba-tiba Debbie mual dan pergi ke kamar mandi. Mia bisa mendengar kalau Debbie muntah hebat. Sarah keluar kamar mandi, namun ternyata yang dimuntahkan Debbie adalah tanah dan cacing. Kondisi Debbie memburuk dan dibawa lagi ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter pikir Debbie menunjukkan split personality disorder di mana satu orang bisa memiliki 2 atau lebih kepribadian. Namun tentunya dokter tidak memiliki jawaban kenapa Debbie bisa muntah tanah. Debbie akan dirawat di rumah sakit sehingga kini Louis juga memasang kamera CCTV di sana. Sementara itu, Mia dan yang lainnya pulang. Mia memiliki teori tentang hubungan Haris dan Debbie. Ia pikir Haris ingin melindungi anak lain sehingga ialah pembunuh The Jardins. Ia mengubur The Jardins di sekitar rumah dan sepertinya Debbie juga tahu ini. Itulah kenapa Haris ingin membersihkan lubang yang Debbie gali dan ingin syuting film dihentikan. Namun tentu Mia tidak memiliki bukti apapun. What was that? Mereka mendengar suara tembakan dari luar. Ternyata di luar Haris mengamuk dan menembaki mobil milik Gavin. Gavin menelpon polisi dan tentunya Haris ditanyai. Haris tidak menembak ke arah rumah dan hanya ingin menakuti Mia dan kawan-kawan. Namun Mia dan Sarah tidak ingin menuntut Haris sehingga Haris tidak akan ditangkap. Keesokan harinya Gavin sudah muak dengan proyek Mia. Gavin memutuskan untuk pergi sehingga kini hanya tinggal Mia dan Louis yang akan membuat film. Kemudian Louis dan Mia ke rumah sakit namun Debbie tidak ada di ruangannya. Di saat yang sama ada orang tua dari pasien anak yang menghilang di rumah sakit. Terlihat dari kamera CCTV kalau anak itu dibawa Debbie. Dengan mengikuti kamera CCTV mereka pergi ke ruangan yang gelap yang dimasuki Debbie. Dari salah satu ruangan mereka berhasil menemukan Debbie dan anak yang ia bawa. Mereka hanya diam dan dokter bisa membawa anak ini tanpa masalah. Anak ini mengidap leukemia dan seharusnya hidupnya tak lama lagi. Debbie dibawa ke ruangannya dan kali ini tangan dan kakinya diikat. Debbie ini hanya wanita tua namun ia sangat kuat bahkan membuat perawat kelelahan. Terlihat Haris hampir datang setiap hari menunjukkan betapa ia peduli pada Debbie. Mia menghubungi profesor antropologi atau ilmu tentang manusia dan bisa berbicara dengannya. Keesokan harinya, Mia mengajak Sarah untuk bertemu dengannya dan menunjukkan rekaman menakutkan tentang Debbie beberapa hari ini. Ia pikir penjelasan paling logis adalah Debbie sangat terobsesi dengan The Jardins dan membuatnya berpikir kalau ia adalah The Jardins. Namun Sarah pikir ini lebih dari itu. Jika logis dikesampingkan, ia juga pernah bertemu orang yang dirasuki. Orang dengan pikiran lemah seperti sedang bersedih atau bahkan Alzheimer bisa menjadi sasaran arwah untuk dirasuki. Ia pernah bertemu ibu yang sangat terpukul karena kehilangan anaknya. Ia menjadi gila dan perlahan menjadi seperti anaknya. Butuh 2 bulan hingga pengaruh ini berakhir saat ada dukun yang membakar jasad anaknya. Saat itulah ibu ini kembali normal. Di tempat lain, seperti biasa, Haris menjenguk Debbie. Debbie tidak sanggup lagi dan meminta Haris untuk membunuhnya. Walau sempat ragu, Haris menuruti permintaannya dengan menyekap wajah Debbie dengan bantal. Namun tiba-tiba ruangan bergetar bahkan TV besar terlempar ke arah Haris sehingga ia gagal membunuh Debbie. Tak lama kemudian Sarah menemui Haris yang akan dioperasi karena kondisinya sangat buruk. Haris berkata kalau Debbie mendengar The Jardins dari switchboardnya kalau ia akan menjadikan Sarah tumbal kelimanya. Mengetahui ini, Debbie membunuh The Jardins dengan menguburnya hidup-hidup. Haris berkata The Jardins dikubur di dekat patung. Sarah menggali di bawah patung dengan bantuan Mia dan Louis. Mia pikir kalau Haris berbohong namun Sarah sangat yakin kalau ada sesuatu di sini. Mereka merasa aneh karena tanah di sini tidak padat. Setelah menggali cukup dalam, Sarah menemukan skop Debbie. Sarah sadar kalau Debbie sudah menggali tubuh The Jardins lebih dulu dan membawanya ke tempat lain.
Mereka memeriksa rumah karena mereka pikir Debbie menyembunyikannya di dalam rumah. I don't know, but it hasn't rained in a while and it should not be wet. That looks fresh as hell. Saat melihat ke atas, mereka melihat atap yang lembab. Mereka memutuskan memeriksa atap. Di sana sangat lembab dan ada sebuah karung di antara insulation. Sarah membawanya dan karung ini sangat bau. Saat dibuka, yang mereka temukan adalah tengkorak yang mungkin adalah Desjardins. Sarah mengingat perkataan profesor sebelumnya sehingga ia ingin membakarnya. Namun dari karung ini mereka mendengar sesuatu. Mia membuka lagi karung, namun kali ini mereka menemukan banyak ular. Mereka semakin panik untuk membakar karung ini, namun entah kenapa api tidak mau menyala padahal sudah diberi minyak. Saat api muncul, ledakan terjadi yang membuat semua orang terpental. Mereka keluar dari dalam rumah dan mereka bisa melihat Desjardins. Semakin takut, mereka pergi ke hutan dan ada yang menelpon Sarah. Yang menelpon adalah pihak rumah sakit yang berkata kalau Debbie menghilang. Sebelum ke rumah sakit, Sarah membawa tengkorak Desjardins yang masih belum terbakar. Saat di rumah sakit, Sarah melihat di kasur Debbie dipenuhi darah padahal ia menghilang. Terlihat dari rekaman CCTV, Debbie melepaskan diri sekalian dengan kulitnya. Masalahnya, selain Debbie, anak yang dibawa Debbie sebelumnya juga menghilang. Dari rekaman CCTV, petugas keamanan diserang Debbie sehingga ia bisa keluar rumah sakit dengan anak itu. Dari keterangan polisi, ada juga mobil yang dicuri. Sarah pikir Debbie pergi ke sebuah gua karena Desjardins menumbalkan keempat korbannya di gua itu. Sepertinya Desjardins ingin menyelesaikan ritualnya dengan menumbalkan tumbal kelima. Sesuai dugaan, Sarah dan polisi bisa menemukan mobil yang Debbie curi. Mereka berhasil menemukan Debbie dan anak yang ia culik yang bernama Kara sebelum memasuki gua. Debbie dan Kara hanya diam sehingga polisi bisa memborgol Debbie. Namun tiba-tiba ia meludahi polisi, namun yang keluar bukan ludah tapi seperti bisa. Debbie berhasil melarikan diri masuk ke dalam jalur tambang. Polisi yang diserang Debbie akan dibawa Louis. Yang memasuki gua adalah Sarah, Polwan, dan juga Mia sambil memegang kamera. Mereka memasuki bangunan bekas pertambangan yang terbengkalai. Polwan masuk lebih dulu, namun tak lama kemudian mereka mendengar teriakan Polwan. Saat diperiksa, ternyata Polwan ini sudah meninggal diserang banyak ular. Sarah menemukan Debbie dan mengikutinya memasuki gua semakin dalam. Tempat ini gelap dan cahaya dari kamera adalah satu-satunya sumber pencahayaan mereka. Mereka mendengar suara teriakan Kara dari dalam lubang kecil. Mereka memasuki lubang itu walau dipenuhi ular. Entah kenapa ular-ular ini tidak menyerang mereka. Rencana Sarah adalah ia akan menyerang dan membius Debbie. Kemudian Sarah ingin Mia membawa Kara dari Debbie. Kini kamera diganti ke mode malam. Terlihat Debbie memegang ular untuk menumbalkan Kara. Sarah mendekati Debbie, namun Debbie menyadarinya dan menyerang. Terjadi kepanikan, namun Debbie melepaskan Sarah. Debbie dan Kara menghilang sehingga mereka mencarinya. Sarah mengeluarkan pistol karena sepertinya ia harus membunuh ibunya. Mereka memasuki gua semakin dalam mencari Debbie dan Kara. Dari balik batu mereka bisa melihat Debbie. Namun saat didekati, mulut Debbie terbuka lebar seperti ular dan akan melahap kepala Kara. Sarah menembak ke atas sehingga Debbie melepaskan Kara. Terlihat kalau Debbie sudah bukan manusia lagi dengan mulut seperti ular. Sarah memberi semangat ibunya untuk melawan Desjardins yang merasukinya. Sarah memanfaatkannya untuk membius Debbie. Debbie mencoba melawan namun Sarah berhasil menang. Kemudian Sarah membakar tengkorak Desjardins. Terdengar banyak suara di dalam gua. Sarah memasukkan jasad Desjardins ke dalam lubang dan semua teror ini berhenti. Debbie masih hidup dan sepertinya ia sudah terbebas dari Desjardins. Baik Debbie dan Kara berhasil keluar dari gua hidup-hidup. Namun dari sudut pandang polisi, Debbie adalah pembunuh Polwan dan juga mencoba menculik Kara. Namun karena kondisinya yang sangat buruk, Debbie tidak akan disidang. Namun selain mimpi buruk ini juga ada keajaiban yang terjadi. Kara yang berhasil selamat dari percobaan penculikan berhasil sembuh dari leukemianya. Ia bisa tumbuh sehat padahal sebelumnya divonis hanya bisa hidup dalam beberapa tahun lagi. Kara ditanya apa yang akan ia lakukan.
Kara punya rencana namun ia tidak ingin memberitahu reporter. Kara melihat kamera dengan senyuman yang menakutkan dan dengan begitu film ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Yang pertama adalah tema. Salah satu subgenre horor favorit Mimin adalah found footage. Mimin lumayan suka eksekusinya, tapi mungkin supaya dibuat real kameranya terlalu banyak goyang sama scene gelap. Sebenarnya sih kalau cuma nonton gak masalah, tapi buat Mimin yang harus nyeritain lumayan PR sih. Mimin suka banget sama temanya, jadi untuk tema Mimin kasih rating 9/10. Yang kedua adalah karakter. Karakter utamanya adalah Debbie, Sarah, dan Mia. Karakter Debbie ini perfect banget menurut Mimin. Dia ini dulunya proper lady, strong independent woman. Jadinya perubahan sikap saat menderita Alzheimer juga jadi sangat creepy. Sementara Sarah digambarkan sebagai anak yang tomboy berbeda dengan Debbie. Karena Sarah tomboy, jadi banyak momen yang seharusnya dilakukan laki-laki bisa diganti Sarah. Sementara Mia ini agak aneh. Ia membuat film dokumenter tentang penderita Alzheimer. Namun saat ada keanehan yang terjadi masih aja diterusin dokumenternya. Sampai ngejar-ngejar ke gua, menurut Mimin sih udah berlebihan. Jadi untuk karakter Mimin kasih rating 8/10. Yang ketiga adalah plot twist. Twist terbesarnya adalah film dokumenter yang seharusnya sederhana berubah menjadi film horor. Awalnya sepertinya film horor psikologi dan berubah menjadi creepy abis. Mimin suka twistnya, jadi untuk plot twist Mimin kasih rating 8/10. Yang keempat adalah ending. Ending film ini adalah saat Debbie mengidap Alzheimer, pikirannya menjadi lemah dan dirasuki Desjardins. Dengan tubuh Debbie, Desjardins ingin menumbalkan Kara agar bisa mendapatkan 5 tumbal. Namun di akhir film, Kara masih hidup, namun sepertinya Desjardins berpindah tubuh ke tubuh Kara. Mimin lumayan suka dengan endingnya, jadi untuk ending, Mimin kasih rating 8/10. Yang kelima adalah entertainment value. Salah satu karakteristik found footage horror adalah build up-nya lama. Sampai pertengahan film, horornya belum begitu dapet. Tapi setelah itu, horornya makin mantep. Mimin sangat enjoy nontonnya, jadi untuk entertainment value Mimin kasih rating 9/10. Jadi overall rating The Taking of Deborah Logan adalah 8,4. Apa kalian setuju dengan rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini, dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di film berikutnya.